Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan observasi pada salah satu rumah warga yang ada di Desa Pasubuloli untuk menanyakan mengenai tentang sejarah berdirinya Desa Pasubuloli yang akan kami lakukan pada hari Senin nanti. Ikuti kami terus. A few moments later. Baik, kami dari anak SMK jurusan kimia kelompok 3. Pada saat ini kami akan mewawancarai Bapak mengenai sejarah terbentuknya Desa Pasubuloli. Kira-kira kalau boleh tahu bagaimana kondisi desa ini sebelumnya? Kalau kondisi desa sebelumnya ini kan desa ini sama sekali belum ada penduduk yang ada di tempat ini. Pada dasarnya dia masih bersifat hutan rimba. Dari asal muasal ini awalnya dulu banyak orang mengatakan akibat karena terjadi orang banggai kepulauan itu datang berburu di tempat ini. Sesungguhnya bukan. Asal mulanya itu terjadi jual beli kerbau pada sekitar tahun 70-an. Ya. Jadi saat terjadi jual kerbau itu maka si pembeli kerbau itu yang dari Bangkep itu menyampaikan ke keluarga yang ada di Bangkep Kepulauan. Ternyata tempat ini tempat yang bagus untuk berburu karena tempat ini banyak babi hutan, banyak rusak. Ya, itu asal awal cerita dari terjadinya Desa Pasubuloli ini. Nah, kemudian waktu ke waktu maka banyak masyarakat berburu di tempat ini. Ya. Namun di samping itu mereka melihat situasi dan kondisi yang ada di tempat ini masih begitu banyak lahan tidur, artinya masih ada peluang untuk berkebun atau bercocok tanam. Sehingga mereka berpikir saat itu bukan hanya sebatas mereka datang berburu, tetapi mereka berpikir untuk di masa depan mereka bisa membuka lahan di tempat ini untuk bisa berkebun atau bercocok tanam. Sehingga pada tahun 70-an saat itu ada beberapa keluarga mereka datang di tempat ini bukan hanya sekedar berburu, tetapi mereka sudah berpikir untuk membuat lahan berkebun di tempat ini. Mereka datang dan melapor ke pemerintah Desa Sinorang. Nah, pada saat itu Batu Selatan ini baru hanya dikenal, desa yang ada baru Desa Sinorang, belum ada yang lain. Nah, jadi Batu Selatan ini desa yang paling tertua itu adalah Desa Sinorang. Desa Sinorang itu melahirkan 9 desa. Batu Selatan ini kan sekarang ada tahu ada 10 desa. Ya. Waktu demi waktu mereka berkebun di sini dan saat itu masa jabatannya pemerintah di Desa Sinorang itu adalah Haji Ineng. Sehingga mereka diizinkan untuk melaksanakan membuka kebun di tempat ini. Dan selanjutnya mereka setelah bercocok tanam hari demi hari, waktu ke waktu, lama kelamaan maka desa ini akan dibentuk satu dusun. Ya, singkat cerita akan dibentuk satu dusun, yaitu dusun 4 Desa Sinorang. Dusun 4 Desa Sinorang yang saat itu dikepalai oleh Bapak Edison Welong. Nah, kalau saya tidak salah. Akhirnya tahun ke tahun, hari demi hari perkembangan perekonomian yang ada di Desa Pasubuloli ini terus berkembang. Jadi mereka punya tanaman, ya di sini yang paling banyak saat itu mereka menanam pohon kelapa. Ya. Pada dasarnya pohon kelapa yang mereka tanam paling banyak di sini. Setelah itu, waktu demi waktu, sehingga pada tahun 2008 terjadilah pemekaran kecamatan nanti, sehingga Bololi ini akan kemarin dimekatkan menjadi desa. Sehingga mencukupi
kuota menjadi 10 desa untuk melengkapi berdirinya atau terjadinya kecamatan yang ada di Batu Selatan. Itu yang menjadi sejarah singkat berdirinya Desa Paisubololi ini. Sehingga saat ini Desa Paisubololi sudah menjadi desa mandiri yang pada saat ini telah didiami dari 253 kakak atau keluarga dengan jumlah jiwa 888. Itu barangkali pemaparan singkat kalau kita pengalaman saya tahu dari awal asal-muasal ini terjadi berdirinya Desa Paisubololi seperti itu. Terus kan sekarang namanya ini Desa Paisubololi. Kalau boleh tahu kenapa desa ini dinamakan Desa Paisubololi? Ya. Itu memang salah satunya juga, termasuk juga banyak masyarakat Paisubololi itu belum tahu apa yang sesungguhnya kenapa sampai Paisubololi dikatakan Paisubololi. Paisu itu mengawali kata Paisu itu karena dia 80% masyarakat yang ada di Paisubololi ini berasal dari Paisu Batu. Dari Desa Paisu Batu, Banggai Kepulauan. Nah, sementara desa ini dulu dikenal Buloli. Nah, hari ini bukan Bololi, tetapi Buloli. Sehingga ditambahkan karena masyarakat paling banyak berasal dari Paisu Batu, maka ditambahkanlah menjadi Paisubololi, Buloli. Seperti itu. Terus siapa orang pertama yang tinggal di desa ini sebelumnya? Ya, jadi kalau awal itu mulai itu termasuk yang saya dapat rekam waktu itu saya cerita-cerita dan orang tua tentang sejarah Paisubololi ini. Nah, pertama termasuk Bapak Alerso Sibong, biasa disebut juga dipanggil Pak Des di sini Tetedes. Kemudian Bapak Dangkima Lipuadino, Henry Limanyas, baru kemudian Tius Lambase, baru beberapa, tapi belum sampai 20 kakak saat itu. Bersama teman-teman pada pemuda-pemudi yang saat itu juga sambil mereka berkebun, tetapi mereka punya keinginan selalu berburu di tempat ini. Sambil mereka berburu, mereka pun juga sudah membuka lahan. Jadi dulu kepala desa yang pertama di sini, kalau boleh tahu siapa? Ya. Jadi kalau kepala desa di sini yang pertama kali di sini, waktu berdirinya desa ini 2008, untuk sementara waktu itu persiapan peresmian desa ini dipegang oleh Bapak Johan Landu. Selama 1 tahun mempersiapkan untuk mengangkat kepala desa definitif atau kepala desa terpilih. Sehingga setelah itu 2009 maka terpilih Ibu Paulina Lipuadino selama 1 putaran 1 periode ya. Seperti itu. Apalagi masih ada ditanyakan?